Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dengan renungan harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel pada hari Senin 17 Agustus 2026. Hari ini kita akan merenungkan tentang hidup merdeka. Dasar dan tema ini didasarkan pada teks Injil Matius bab 22 ayat 13 sampai 21. Ada baiknya supaya kita mengingat bahwa ini adalah hari kemerdekaan, maka saya akan mengajak Anda untuk memekikkan pekik merdeka. Merdeka! Moga-moga Anda benar-benar merdeka. Dan kitab suci hari ini dalam konteks peringatan kemerdekaan Indonesia ternyata berbicara tentang membayar pajak. Apa yang bisa kita maknai dari tanggung jawab Yesus dan orang Yahudi dalam konteks membayar pajak ini? Mari kita mencoba merenungkannya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, pajak negara. Di zaman Yesus, Israel dijajah oleh Imperium Romawi. Tidak hanya masalah ekonomi yang dipusatkan di Roma, tetapi juga sebenarnya adalah sebuah penjajahan agama. Karena orientasi agama juga menjadi turut dijajah. Orang Roma mengabdi kepada dewa-dewa, maka membayar pajak kepada Kaisar Roma di sini dalam konteks tersebut berarti menghina Allah Yahweh. Dari konteks ini mereka bertanya, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Ini pertanyaan kita simpan dulu dan mari kita melihat hal yang sejajar dalam kehidupan kita. Dalam konteks yang sejajar, kita melihat fakta banyak korupsi di negara kita. Hasil pajak juga dikorupsi. Bahkan paket makan bergizi gratis atau MBG itu juga ikutan dipelorotin sampai makan beracun gratis. Jadi MBG itu makan beracun gratis. Kalau situasi dan kondisinya seperti ini, pertanyaannya yang bisa kita lontarkan seringkali sama. Bolehkah kita tidak usah membayar pajak kepada negara? Nah, sekarang mari kita mencoba mengkaitkan itu semua dengan jawaban Yesus. Jawabannya adalah Yesus mengatakan, berikanlah kepada negara yang wajib kamu berikan, sebab pajak negara tidak sekadar wajib, tetapi ungkapan syukur kepada Allah yang terwujud dalam menolong sesama. Ini yang mesti kita pahami. Uang itu atau pajak itu pada hakikatnya bukan milik kita sendiri. Uang hanyalah alat untuk menolong sesama yang diatur dalam negara. Kalau tidak, uang akan menjadi tuan dan kita akan menjadi seorang yang lalim. Hakikat kemanusiawian kita akan hilang. Mungkin Anda bertanya, kan bisa melakukannya sendiri tanpa negara? Disinilah kita melihat kita hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan disitulah agar terjadi sebuah keteraturan, maka negara mengambil pajak agar banyak orang yang ada di sebuah negara tersebut menjadi tertolong. Dan kalau ternyata banyak yang korupsi, itu bukan masalahnya adalah uang tersebut tidak bisa menolong, tetapi adalah sebuah kasus penyelewengan. Maka tidak bisa dikaitkan antara hakikat dari uang pajak tersebut dengan kasus yang terjadi. Maka disinilah Yesus selalu mengatakan dengan ungkapan yang jelas, berikanlah kepada negara yang wajib kamu berikan. Sekarang mari kita lihat tentang pajak bait Allah.
Meskipun pajak bait Allah tidak ditanyakan, namun Yesus memberikan jawaban sekaligus. Penjelasan Yesus hendak mengatakan, Allah punya hak untuk meminta sesuatu dari manusia. Ini yang mesti kita sadari. Oleh karena itu dalam kitab Mika bab 6 ayat 8 dituliskan demikian. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berbuat adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati, juga takut akan Tuhan? Ini berarti mengabdi Allah disandingkan dengan hidup secara adil, setia, dan rendah hati. Hak Allah bukan pertama-tama pada uang atau harta bendanya, tetapi kepada sebuah ketaatan. Lantas apa kaitannya dengan pajak bait Allah? Kalau konteks sekarang bisa jadi sejajar pula dengan adanya kolektor misalnya. Bagaimana hal itu dijelaskan? Seperti kita tahu, supaya menjadi lebih jelas, kolektor di sebuah paroki, terutama di KAJ ini, itu diatur secara demikian. 25% itu untuk karya PSE atau pengembangan sosial ekonomi, 25%-nya. Kemudian 5%-nya untuk OMK, yaitu untuk orang muda Katolik dalam pengembangan orang muda. 40%-nya itu disetor ke KAJ sebagai DSAP atau dana solidaritas antar paroki ke keuskupan. Lalu sisanya 30% untuk operasional. Artinya yang dikelola untuk berbagai karya pastoral itu sebenarnya adalah 30%, karena 25% sudah di PSE, 5% sudah di OMK, dan 40%-nya sudah ke KAJ. Padahal kalau kita misalnya ke MBK misalnya, gaji untuk 31 pegawai saja sudah memakan biaya 2,2 miliar setahun. Belum lagi bayar listrik, sewa gedung, dan lain-lain. Oleh karena itu, kalau tidak ada sumbangan umat, misalnya di form PGDP, dapat dipastikan kegiatan akan macet total. Artinya, uang pajak bait Allah dikelola sedemikian rupa secara rigid dan akuntabel, agar umat dan masyarakat sekitar bisa menemukan Allah dalam segala aktivitas yang dirancangnya. Maka prokar atau program karya itu mesti benar-benar ditata dengan baik. Oleh karena itu, kita di sini dapat melihat bahwa muara pajak bait Allah ternyata untuk keadilan bagi semua. Inilah yang penting dimaknai. Jangan dikira kolektor itu di bawah pastor. Itu kan seringkali orang ngira salah. Atau di bawah siapa ya, apa nih ya, kalau pastornya 4 itu dibagi 4 di pastoran. Itu kan jadi agak, kami tidak dapat apa-apa selain uang saku bulanan ya. Yang ketiga tentang, setelah kita melihat 1 dan 2 tadi, kita melihat sekarang hidup merdeka. Setelah kita berbicara tentang pajak, baik pajak negara maupun pajak bait Allah, mari kita sekarang berbicara tentang hidup merdeka seturut peringatan hari ini. Manusia dicipta dengan kehendak bebas agar bisa mengalami bahagia. Maka Tuhan juga memberikan kehendak bebas kepada setiap manusia. Tujuannya itu supaya manusia tidak dibelenggu oleh kekuatan kejahatan dan kemudian mengalami hidup yang bahagia. Ketika kehendak bebasnya dijajah dosa, manusia hanya berujung kematian, nggak bisa berbuat apa-apa selain mati. Pusat hidup tidak lagi Allah, padahal dia memiliki nafas Allah, tetapi dirinya sendiri yang cenderung jahat. Oleh karena itu, pembebasan Yesus dari dosa
mengandung dua dimensi ganda yang berurutan. Dimensi pertama adalah kita yang telah dimerdekakan oleh Yesus sehingga bebas dari belenggu dosa dan bisa bahagia dalam Allah. Jadi Yesus melakukan pembebasan kita, dosa kita ini supaya kita tidak dibelenggu dosa. Karena dosa membelenggunya supaya kita mati. Tapi Yesus membebaskannya sehingga kita bisa hidup dan bahagia dengan dan dalam Allah. Inilah anugerah yang luar biasa dari Allah kita, sekaligus pemberian diri Allah sendiri demi hidup kita. Jadi tidak hanya sekedar anugerah, tetapi inilah pemberian diri Allah. Dengan fakta hidup yang seperti ini, disinilah kita yang merdeka itu, sebenarnya kita yang dimerdekakan oleh Tuhan itu sebenarnya memiliki kemerdekaan yang sedemikian indah. Lantas untuk apa kemerdekaan itu? Kita lantas diutus untuk memerdekakan sesama. Sehingga nanti konteks yang pertama dan kedua tadi bisa ketemu di sini. Kita kemudian menjadi orang yang bisa membebaskan orang lain dari belenggu. Itulah keadilan. Jadi kita dimerdekakan oleh Yesus supaya dapat memerdekakan sesama. Lalu dimensi yang berikutnya adalah untuk bisa memerdekakan sesama, kita mesti menjadi orang yang tidak terikat dan terlekat pada uang. Selama uang atau harta benda itu justru hanya memperbudak kita, sehingga kita menjadi hamba uang, Allah itu akan sulit kita temukan. Anugerahnya susah untuk mempengaruhi kita. Dan kemudian yang terjadi selanjutnya, sesama sekadar alat untuk memperjuangkan keuntungan kita, untuk memuaskan diri kita sendiri. Inilah bahayanya. Kenapa Tuhan hari ini mengatakan dalam hidup merdeka, orang juga tidak boleh terikat pada uang. Kewajiban mesti dilakukan supaya keadilan bisa terjadi. Dan hari ini Yesus memerdekakan kita supaya kita bahagia sekaligus menjadi alat kemerdekaan bagi sesama. Maka dalam peringatan 17 Agustus ini, kita tentunya tidak hanya soal baris berbaris atau karnaval atau apapun, tapi yang paling inti dalam kehidupan kemerdekaan adalah menjadi pertanyaan dan permenungan. Apakah hidupku dan segala anugerah yang telah aku alami ini sudah bisa membuat aku merdeka dan memerdekakan orang lain? Maka sekali lagi saya ingin membuat salam pada Anda supaya Anda ingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar teriak-teriak, tapi saya meneriakkan supaya Anda ingat, supaya kita menjadi orang yang memerdekakan orang lain. Merdeka! Tuhan memberkati.